Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana abwaaba hikmatika wansur alaina khaza'inahu dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faratuhu lana hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Berjamaah mati Allah. Senantiasa kita mengingatkan kembali lagi dan lagi untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dimudahkannya diri kita menunaikan daripada perintah yang agung, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Ini satu nikmat yang besar, ini karunia yang sangat besar, termasuk juga rizki yang besar. Ya, selama ini banyak manusia memahami bahwa rezeki itu hanya bentuknya materi, bentuknya kebendaan ataupun kedudukan. Padahal dimudahkannya seseorang untuk mengerjakan sholat berjamaah, melangkahkan kakinya di rumah ke masjid, ini suatu rezeki juga, satu karunia nugerah yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya, gitu ya. Adapun rezeki bentuknya materi kebendaan banyak dibagi dan banyak diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, yang taat ataupun yang maksiat, yang takwa ataupun yang durhaka, semua dikasih oleh Allah. Ya, ini bentuk rezeki yang materi kebendaan. Ya, lebih tinggi daripada itu adalah nikmat sehat. Ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang dikehendakinya. Ya. Baik di kalangan orang-orang yang taat ataupun yang juga orang-orang yang tidak taat. Kadang-kadang yang dikasih sehat, kadang-kadang yang tidak dikasih sehat. Ya. Tingginya nikmat sehat itu diwujudkan daripada dikorbankannya daripada materi kebendaan, harta kekayaan itu untuk mengusahakan bagaimana dirinya sehat. Berarti sehat lebih tinggi daripada nikmat harta kekayaan. Jadi gitu. Nah, yang lebih tinggi daripada itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ini lebih tinggi daripada semua itu. Karena yang keduanya, pertama dan yang kedua itu akan berakhir ketika orang meninggal dunia. Ketika ditinggalkanlah dunia ini untuk selamanya, maka harta kekayaan dan juga daripada kesehatan telah berakhir sampai situ. Ya. Adapun iman Islam terus sampailah nanti selama-lamanya dari kiamat, gitu ya. Jadi gitu. Dan yang lebih tinggi daripada itu lagi adalah nikmat diberikan taufik oleh Allah setelah orang itu beriman, setelah orang itu Islam, diberikan oleh Allah taufik untuk mengamalkan, untuk beribadah, gitu ya. Nah, jadi taufik untuk ibadah ini memang satu nikmatnya lebih tinggi daripada semua tadi. Karena ada orang yang iman, ada orang Islam pun ada yang nggak ibadah juga, atau ibadahnya ya sekedar-kedarnya saja. Ya. Maka seorang bisa sholat ya dengan berjamaah. Ini suatu anugerah, satu nikmat, satu karunia rezeki yang tinggi derajatnya. Ya. Kata ulama itu
Kalau kau ingin mengetahui derajatmu di sisi Allah, kalau ingin tahu kalian itu nilainya dalam pandangan Allah, maka lihatlah dirimu sejauh mana kalian itu memperhatikan dalam sholat. Perhatianmu terhadap sholat. Jadi gitu. Apabila perhatianmu terhadap sholat itu begitu kau anggap penting, gitu ya, maka berarti kedudukanmu di sisi Allah, kalian itu orang penting. Jadi kalau kau anggap bahwa sesuatu penting bagi dirimu dalam penilaianmu, berarti kamu juga penting dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila penilaianmu terhadap sholat itu biasa saja, yes, yang pentingnya sholat. Kita coba Pak, yang penting sholat. Bukan mencapai sholat itu penting, baru hanya sampai yang penting sholat. Nah, gitu. Maka berarti kedudukanmu ya biasa-biasa dalam pandangan Allah. Nah, gitu ya, biasa saja. Nah, maka bergantung pada kita. Kalau kita ingin dipandang oleh Allah bernilai, gitu ya, maka pandanglah suatu dengan pandangan penting, gitu ya. Jadi kita jaga betul-betul, kita pelihara benar-benar, gitu ya. Orang-orang terdahulu di kalangan orang-orang soleh zaman dahulu, mereka perhatiannya bersatu begitu luar biasa, gitu loh Pak. Perhatian bersatu luar biasa. Apalagi para sahabat-sahabat di zaman dahulu, gitu ya. Masya Allah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan suatu kisah Rasulullah itu biasa juga bergurau, gitu ya, bersenda-gurau dengan keluarga, dengan senang, gitu ya, dengan anak-anaknya, dengan cucunya, dengan istrinya. Tapi kalau sudah dengar adzan, maka Nabi langsung tinggalkan, seolah tidak terjadi apa-apa tadinya, sudah langsung tinggalkan saja. Jadi gitu. Begitu para sahabat-sahabat dulu seperti itu juga. Ketika kalau sudah dengar adzan itu, gemetar badannya, pucat wajahnya. Ketika mengambil air wudhu, maka mereka senantiasa dalam keadaan badan yang gemetar, wajah yang pucat. Jadi gitu. Nah, kenapa? Karena perhatiannya kepada sholat itu. Kalau sholat itu mulai Allahu Akbar, maka bagaikan daripada kayu ditancapkan dalam dia, udah tegak betul-betul tuh, udah gak bergerak sama sekali. Nah, gitu ya, masya Allah, ketawajuhannya, kekhusyuannya luar biasa. Jadi tidak ada dalam pikirannya itu kecuali hanya Allah saja. Udah gak terpikir yang lain, gak terpikir sama sekali sudah. Ya, yang ada dalam hatinya hanya Allah saja. Nah, ini perhatian para sahabat di zaman dahulu. Makanya kedudukannya di sisi Allah ya tinggi, gitu ya. Karena perhatiannya kepada sholat juga tinggi, gitu loh Pak. Jadi gitu, masya Allah. Seorang ulama tabi'in yang terkenal namanya Syekh Sa'id Al-Musayyab rahimahullah. Beliau katakan 20 tahun itu, 20 tahun lamanya, setiap ada kumandang adzan itu selalu ada sudah di masjid. 20 tahun Pak, bukan cuma 40 hari. Ini 20 tahun adzan sudah ada di dalam masjid Pak. Ini kan udah adzan sudah di masjid juga belum wudu juga kadang-kadang. Sudah di masjid adzan juga belum wudu. Ya, ini Syekh bin Sayyab rahimahullah ini ya 20 tahun dia adzan sudah nunggu di situ. Dalam keadaan suci. Masya Allah. Kan ada riwayat tuh kalau orang itu sebelum udah adzan, gitu ya, adzan sudah punya wudhu, sudah berwudhu, maka nanti datang pada hari kiamat wajahnya seperti matahari, kan gitu ya. Dengan adzan kemudian wudhu, maka datang pada hari kiamat seperti bulan purnama. Selesai adzan, baru gerecek-gerecek ke sana Pak.
Bang dengan azan tuh masih buka HP gitu ya. Sekarang kan gitu ya. Udah dengar azan tuh masih juga mesti WhatsApp-nya belum selesai terbaca semua gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, selesai azan gitu ya. Sampai doa pun lupa kadang-kala. Masya Allah. Baru datang ke tempat wudhu. Nah, ini kayak nanti kayak bintang Pak, klip-klip gitu jadi gitu. Masya Allah. Gitu ya. Perhatiannya kepada sholat itulah derajat seseorang dalam pandangan Allah. Jadi gitu. Ada orang zaman dahulu sampai rumahnya terbakar. Dia tidak bergeming dari sholat, ya tenang saja. Kenapa? Ditanya, karena rasa takutnya kepada api neraka itu mengalahkan daripada keadaan api dunia. Ada kisah itu di satu kitab. Sampai suatu ketika tembok daripada masjid itu roboh. Tapi dia tetapnya satu tenang. Allah. Gitu ya, Masya Allah. Beberapa tahun yang lalu, ada itu di NTB ya Pak. Apa di Bali itu. Ketika goncang gitu Pak. Ya, goncang gitu ya. Masya Allah. Orang-orang kabur orang itu. Lari-lari itu karena takut goncang itu. NTB itu. Ada satu orang yang di belakang itu karena depannya itu lari, dia malah maju ke depan. Di depan mengisi pada soft yang kosong tadi itu. Nah, jadi tenang tuh, Allah Akbar. Luar biasa. Gitu ya. Ini perhatiannya udah satu, itulah menjadikan daripada nilai harga dalam pandangan Allah. Itulah Pak, Masya Allah. Banyak kisah-kisah orang-orang dahulu. Bagaimana mereka menjaga dalam sholatnya itu. Gitu ya. Abdullah bin Jubair dikisahkan itu ketika sholat jadi pelapon jatuh daripada ular. Ularnya ini ngelingkari pada anaknya kecil itu. Orang serumah ramai ribut gitu ya. Dia tetap aja tuh tenang. Allah Akbar, tetap sholat, tuh tenang. Masya Allah. Itu selesai sholat, kok tadi kayak nampak ada suara-suara apa. Kata istrinya, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu wahai suamiku. Dulu itu begitu Pak. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin lain lagi itu ucapannya. Gitu ya. Tadi itu ada ular gitu ya, jatuh dari plafon gitu ya. Kemudian melingkar daripada anaknya itu. Alhamdulillah Allah selamatkan gitu ya. Jadi nggak dengar apa-apa. Gitu ya. Nah, kejadian itu nggak terdengar oleh telinganya itu. Seriwing-seriwing aja gitu ya. Masya Allah. Maka ada kalau ulama itu, kalau kau ingin diperbaiki hidupmu, perbaiki sholat, kan gitu ya. Nah, kalau enggak ingin daripada hidupmu diperbaiki oleh Allah, perbaiki sholatmu. Jadi gitu. Maka dalam ayat Al-Quran terangkan itu dalam surat Toha itu. Wa'mur ahlaka bis sholati wastaqir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Jadi kalau orang itu dalam keadaan kehidupannya bermasalah, itu memang sedang sholatnya juga bermasalah sebetulnya Pak. Ya, banyak kesalahan, banyak dosa yang dilakukannya. Maka perbaiki sholatmu. Nah, itulah. Ajak keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Yang laki-laki jaga sholat di awal waktu dengan jalan berjamaah, tempat adzan dikumandangkan, begitupun yang perempuan jaga di awal waktu walaupun di rumah. Maka kalau diperbaiki daripada sholat dalam keluarga itu, maka diperbaiki daripada kehidupannya. Keluarganya diperbaiki, ekonominya diperbaiki, kehidupannya diperbaiki. Jadi begitu. Coba kalau seandainya masyarakat satu kampung, gitu ya, Masya Allah. Ini sholatnya diperbaiki, Pak. Orang-orang sholatnya berjamaah satu kampung, gitu ya, Masya Allah. Ya, maka kan diperbaiki oleh kehidupan juga orang kampung itu. Jadi gitulah. Apalagi sampai satu negeri, gitu ya. Satu negeri ini betul-betul memperhatikan sholatnya, diperbaiki sholatnya. Allah akan turunkan daripada pertolongan itu. Jadi itu ya. Insya Allah utang-utang negara kan terselesaikan nanti Pak. Ya, kalau rakyatnya ini orang-orang Islamnya ini betul-betul
jaga sholat dengan baik. Ya. Masya Allah. Tapi sebaliknya apabila sholat itu sudah tidak diperhatikan, gitu ya, tidak terjaga, banyak disia-siakan, maka ada juga satu ayat yang menerangkan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalat wattaba'us shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti ada satu generasi setelah mereka, ya, setelah para orang-orang saleh itu, ada satu generasi yang mereka menyanyiakan sholat. Gitu ya, udah sholatnya banyak ditinggalkan, tidak tepat pada waktunya, kadang-kadang juga nggak jamaah dan seterusnya, ya, banyak disia-siakan itu. Apa yang terjadi itu karena mereka mengikuti daripada syahwat mereka, kesenangan mereka. Maka Allah mengancamnya, fasaufa yalqawna ghayya. Maka kelak nanti akan mendapatkan daripada goyak. Itu siksa neraka yang paling berat loh Pak, gitu ya. Nah, Masya Allah, ya. Ini penting, gitu ya, untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Perhatian kita dalam sholat, kita ulang-ulang sholat ini, gitu ya. Insya kita lanjutkan pada kajian kita malam hari ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Wa nada ashabul jannah, ahli surga nanti akan memanggil ashaban nari kepada ahli neraka. An qad wajadna wa'dan rabbuna haqqan. Kata ahli surga, sungguh kami mendapati apa yang telah dijanjikan kami oleh Tuhan kami itu benar. Ya. Fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Maka adakah kalian juga mendapati apa yang diancamkan oleh Tuhanmu, dijanjikan juga oleh Tuhanmu, itu benar. Qalu na'am, mereka menjawab iya benar. Fa'adzana mu'adzinun, maka ada penyeru, seorang penyeru bainahum di antara mereka, ala'natullahi 'alal zalimin, bahwasanya laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Jadi nanti di surga itu ya ada, nggak perlu pakai HP Pak, telepon-teleponan nanti. Nah, gitu ya, nanti bisa ngomong. Kalau sekarang bisa ngomong jarak jauh gitu ya, dengan pakai HP, nanti bisa di surga itu bicara sama neraka. Jadi gitu. Bagaimana caranya? Apa pakai HP? Oh, Allah Maha canggih lagi Pak. Nah, itu loh ya. Kalau sekarang orang bisa bicara jarak jauh dengan pakai HP, dengan alat komunikasi gitu ya, bahkan terlihat daripada wajahnya gitu ya. Nah, nanti di surga sana bisa juga seperti itu, gitu ya. Maka di surga, ketika ahli surga sudah masuk surga, neraka masuk neraka, ahli surga mendapatkan segala kenikmatan, kegembiraan, kesenangan yang luar biasa. Dan neraka mendapatkan daripada penderitaan dan kesengsaraan daripada azab neraka. Maka di surga ini penasaran, Pak. Bahasa gaulnya kepo gitu. Kira-kira di neraka itu gimana ya nasibnya ya? Setelah mereka mendapati di surga itu apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Benar-benar Allah itu memberikan daripada janjinya itu sesuai, ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin, gitu ya. Segala puji bagi Allah yang betul-betul menunaikan janjinya kepada orang beriman itu, gitu ya. Di mana orang-orang yang beriman bertakwa itu diberikan oleh Allah nikmat surga yang penuh dengan kesenangan yang luar biasa. Dan nanti ahli surga itu pengen tahu,
Maka disampaikanlah dia, dipanggil oleh ahli surga itu, neraka itu dipanggil oleh ahli surga. Wahai ahli neraka, gitu ya. Kami mendapati janji Allah yang dulu disampaikan oleh Rasulnya kepada kami itu benar. Ternyata apa yang dulu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu benar-benar terbukti sekarang ini. Kami dapati, kami rasakan, kami nikmati. Apa ya kalian juga mendapatkan daripada janji Allah kepada kalian? Ancaman Allah yang dulu disampaikan oleh Rasulnya dari Allah itu. Apa benar juga bahwa neraka itu di sana penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, ya, disiksa. Maka ahli neraka mengatakan dengan penuh kesedihan, gitu ya, penuh penyesalan. Mereka mengatakan, "Na'am, iya benar." Masya Allah, gitu ya Pak. Nanti akan terjadi semua itu, betul ya, Masya Allah. Dalam ayat yang lain itu, surat Ibrahim terangkan, Faqala syaitan lama qudiyal amr. Setan itu nanti akan berkhutbah di hadapan manusia ahli neraka ketika itu, ketika manusianya hendak untuk mengadukan kepada Allah. Nah, gitu ya, mengenai daripada setan, gara-gara setan itulah mereka terjerumus dalam neraka. Maka setan berkhutbah. Maka ketika telah diputuskan ya ketetapan Allah itu bahwasanya surga neraka, setan berkata, apa perkataannya dalam khutbahnya itu? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adakum fa akhlaftukum. Kata setan bahwasanya sesungguhnya Allah membuat janji pada kalian itu janjinya benar, janji Allah itu benar. Sedangkan aku membuat janji pada kalian, janjiku itu palsu. Masya Allah. Wa ma li alaikum bisultan, aku nggak punya kekuasaan pada kalian untuk memaksamu. Saya nggak ada kekuatan apa-apa. Setan nggak punya kekuatan apa-apa. Dia nggak punya senapan, nggak punya AK-16, apalagi sampai daripada bom ya dan macam-macam. Nggak punya dia ini, gitu ya. Illa anta utukum fastajabtum li, kecuali aku ini hanya mengajakmu saja, bisik-bisikin doang saya ini. Ajakanku, bisikanku ternyata kalian turuti, kan ikuti, gitu ya. Saya cuma ngajak-ngajak doang, nggak bisa maksa. Kalau kan nggak mau ya juga nggak bisa maksa. Nggak ada itu Pak, namanya setan itu langsung kemudian kalau nggak mau kemudian dijerat gitu ya, atau ditekan atau apa gitu ya, atau ditakut-takut dengan tembak, itu nggak ada, gitu ya. Kamu nggak mau ikut saya, gitu ya, nggak ada begitu, gitu ya, atau dirangkul dia apalah, gitu ya, nggak ada begitu, cuma dibisik-bisikin aja. Ternyata ajakanku, bisikanku kalian ikuti, ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kamu salahkan aku, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Itulah Pak. Masya Allah. Yang surga nanti begitu, ya. Setelah pembicaraan di antara mereka surga dengan neraka itu, tiba-tiba ada penyeru, malaikat mungkin ya. Fadzana mu'adzum bainahum alanatullahi alal zalimin. Maka ada penyeru yang menyeru di antara mereka berdua, di antara dua golongan itu, bahwasanya laknat Allah menimpa atas orang-orang yang zalim. Masya Allah. Jadi gitu Pak. Jadi orang beriman itu punya prinsip, gitu ya, punya suatu tujuan, gitu ya. Karena kehidupan itu pasti berakhir, tidak akan selamanya di dunia, gitu ya. 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia nih Pak. 100 tahun yang akan datang kita juga sudah tidak ada di permukaan bumi ini juga, gitu ya. Masya Allah. Kita tinggalkan dunia itu selama-lamanya, gitu ya.
kalau tidak bawa bekal, ya. Nah, terus bagaimana di sana? Sementara di sana itu nanti nggak bisa lagi kembali ke dunia untuk diperbaiki lagi, gitu ya. Di dalam kandungan ibu Allah menyempurnakan daripada penciptaan manusia, gitu ya. Nah, maka ketika lahir sudah selesai gitu. Nah, kalau sekiranya kurang satu jari saja, nggak bisa disempurnakan di dunia ini, Pak. Walaupun seluruh ahli kedokteran dia untuk membuat satu jari nggak akan bisa untuk menyempurnakan. Paling-paling palsu, dia nggak bisa diperbaiki. Dibalikkan ke dalam perut juga nggak bisa, gitu ya. Nah, karena memang sudah keluar dari perut, nggak usah lagi dibalikin lagi untuk disempurnakan lagi. Tepat penyempurnaan daripada penciptaan manusia itu di dalam perut ibunya, gitu ya. Makanya Allah ingatkan tuh ya, ayyan nasma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya. Wahai manusia, apa yang menipumu untuk taat kepada Allah? Apa yang menipumu sehingga engkau melalaikan kepada Allah? Ya. Apa yang sampai menipumu engkau tidak mau untuk ibadah kepada Allah itu apa? Nah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Pada dialah Allah yang menciptakanmu, gitu ya, yang menyempurnakanmu, masya Allah, yang membentukmu, dibentuk oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Kejadiannya manusia ini sampailah Allah keluarkan dari perut ibumu itu menjadi manusia yang sempurna. Setelah dewasa dikasih nikmat oleh Allah, kok kemudian lalai tidak mau ibadah kepada Allah, nggak mau taat kepada Allah itu. Apa yang menipumu itu? Nah, itulah ya. Masya Allah. Nanti kalau sudah di neraka pakai seperti itu. Nah, ternyata apa yang dirasakan di neraka, apa yang dulu diancamkan oleh Allah, ternyata juga terbukti pada diri mereka. Ya. Maka Allah atas orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu? Nah, di antaranya alladzina yasudduna an sabilillah yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwajan, dan mereka menghendaki yang bengkok. Wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka ingkar kepada akhirat. Kufur, nggak percaya. Di antaranya orang zalim menghalang-halangi jalan Allah, menghalang-halangi manusia untuk beriman kepada Allah. Ini kalau orang kafir dia. Mereka menghalangi orang-orang untuk beriman, atau menghalang-halangi daripada jalan Allah. Orang mau beribadah disusahkan, dipersulit, dan berbagai macam-macam, gitu ya. Justru malah menghendaki yang bengkok. Nah, ini malah bahaya, gitu ya. Dipersulit, gitu ya. Nah, dibuat repot, dibuat susah, gitu ya. Nah, ini bahaya juga. Ini menghalang-halangi orang untuk ibadah kepada Allah. Kita dengar sekarang ini Pak, Masya Allah ya, di daerah India sana. Ada suatu daerah, wilayah, yang dimana orang itu nggak boleh lagi untuk sholat berjamaah. Nggak boleh untuk sholat berjamaah. Coba bayangin tuh. Nah, sekarang kita masih enak, gitu ya, nggak ada penghalang. Nah, apa yang menghalangi untuk sholat berjamaah? Nggak sholat berjamaah itu apa? Kita sekarang ini kan gitu ya. Masya Allah, di sana nggak boleh Pak sholat berjamaah. Masya Allah. Ada setempat yang sampai banyak orang-orang Islam yang ditekan. Wanita-wanita muslimahnya suruh buka daripada cadarnya ataupun jilbabnya. Jadi gitu. Bahkan ada yang dipenggal lehernya. Masya Allah. Gitu ya. Ujian luar biasa. Yasudduna an sabilillah.
gitu ya. Wa yabghunaha iwaja, dan menghalanginya daripada menginginkannya daripada jalan yang bengkok. Dan mereka tidak percaya kepada akhirat, ya. Artinya orang nggak takut pada akhirat begitu, gitu ya. Kalau orang-orang kafir jelas begitu. Kadang-kadang ada orang yang seolah orang Islam, tapi karena nggak takutnya sama akhirat, akhirnya juga berbuat juga. Bagaimana menghalangi daripada orang Islam, menyusahkan orang Islam, menyulitkan orang Islam, gitu ya, menakut-nakuti orang Islam, gitu ya, mengancam, intimidasi, gitu ya, dan berbagai macam, gitu ya. Masya Allah, itu dikatakan al-zalimin tadi itu ya. Di dunia boleh mereka gembira, di dunia boleh mereka nampak menang, gitu ya. Tapi nanti di akhirat manusia ini nggak ada kekuatan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Maka sekarang ini perbaiki sholat. Dulu zaman Nabi Musa alaihissalam ketika dalam tekanan yang sangat berat, gitu ya, tekanan sangat berat oleh Fir'aun, ya, penguasa zalim ketika itu, Pak. Maka diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Untuk memperbaiki sholat. Karena mereka pada waktu itu dulu belum bisa sholat berjamaah dulu itu. Maka mereka diperintahkan oleh Allah untuk membuat daripada mihrab di rumah mereka masing-masing. Untuk memperbaiki sholat dengan sebaik-baiknya. Itulah menjadikan asbab jalannya Allah berikan daripada pertolongan. Gitu loh ya. Jadi sekarang ini umat Islam, Pak, mulai kita terasa, gitu ya. Bagaimana tekanan-tekanan, gitu ya, ancaman, intimidasi, gitu ya. Masya Allah. Maka ini kita usaha bagaimana pertolongan Allah datang kepada kita dengan jalan apa? Perbaiki sholat umat Islam ini, Pak. Gitu ya. Kita ajak saudara kita yang lainnya itu untuk perbaiki sholat, ya. Kalau sholat ini diperbaiki dengan baik, sekurang-kurangnya zahirnya dulu lah, ya. Untuk berbagi batin ini ya agak sedikit perlahan-lahan. Tapi zahirnya dulu minimal. Kalau umat Islam sudah memperbaiki zahirnya sholat, ya, dari mulai wudhunya, istinjaknya, wudhunya dengan baik, dan sholatnya berjamaah di tempat adzan dikumandangkan, gitu ya, di awal waktu. Nah, ini insya Allah nanti kalau masih berbondong-bondong zahirnya seperti itu, gitu ya, maka insya Allah pertolongan Allah itu akan datang dengan dekat, Pak. Jadi itu. Nah, kalau jauh dari masjid, gitu ya, tidak pernah ke masjid, nah ini bahaya. Wa bainahuma hijab wal arafi rijalun yarifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya, di surga dan neraka itu ada hijab, ada pembatas. Ya. Wal arafi, dan di atas tempat yang tinggi, al-araf tempat yang tinggi. Rijalun, ada beberapa orang, ya'rifuna kullan bisimahum, yang mereka mengetahui masing-masing tanda mereka. Tandanya surga, tandanya neraka. Wa nadu ashabal jannah, dan mereka memanggil kepada ahli surga, assalamun alaikum, bahwa keselamatan kesejahteraan tercurah kepada kalian. Lam yadkhuluha, tapi mereka belum memasukinya. Hum yatma'un, sedangkan mereka sangat menginginkannya. Ya. Ada di antara ahli surga, ahli neraka itu ada namanya al-a'raf, Pak. Ada hijab, ada pembatas, ya, yang membatasi antara surga dan neraka. Yang tidak sampai di neraka itu bisa untuk masuk surga, gitu ya. Ini ada pembatasnya. Nah, di antara pembatas itu, di tengah tempat yang tinggi itu ada beberapa orang yang tinggal di tempat itu, dia belum masuk surga, tapi juga tidak masuk neraka. Jadi gitu. Siapa mereka itu? Kata alim ulama, adalah mereka itu
qaumun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum falaisu minal jannati wala minan nari. Mereka adalah orang-orang yang sama kebaikannya dengan keburukannya. Gitu ya. Ketika nanti dihisab, gitu ya, ditimbang, ternyata apa? Ini baiknya ini sama buruknya sama. Artinya kebaikannya untuk menghapus keburukannya habis, Pak. Karena kan kebaikan itu kan menghapus keburukan. Inal hasanat ya binasa sayiat. Jadi kebaikan itu menghapus daripada keburukan. Sehingga apa? Ketika keburukannya dihapus dengan kebaikan itu ternyata saldonya nol. Baiknya habis, buruknya juga habis. Nah, untuk masuk surga nggak ada modal kebaikannya. Untuk masuk neraka yang habis, keburukan habis, gitu ya. Di mana ini? Maka letaknya namanya Al-A'raf, gitu ya. Al-A'raf. Nah, orang-orang tinggal di situ itu mengenal betul bagaimana tandanya orang ahli surga dengan wajah yang bersinar-sinar, gembira, senang, dan mereka mengenal daripada ahli neraka dengan wajah yang gelap gulita, ya, sadat ujuhum gitu ya, yang wajahnya hitam. Sehingga ketika mereka ini melihat di surga senang gembira, aduh, selamat ya kamu ya, selamat kamu itu. Sukses kamu, gitu ya. Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, kalau gitu. Malaikat begitu. Masa selamat, masya Allah. Tetapi mereka belum masuk surga dan sangat menginginkan untuk masuk surga, gitu ya. Ini namanya Ashabul A'raf. Sampai sini dulu, insya Allah nanti kisahnya akan berlanjut minggu depan. Subhanallah wa bihamdi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.